Perkenalkan, nama saya Bernadetta Oki dengan NPM 19508139, Prodi Manajemen semester 6. Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Widya Dharma Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perilaku konsumen. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tema yaitu pandangan individual konsumen dengan subbab yang pertama persepsi, kedua kepribadian, ketiga pembelajaran, memori atau ingatan dan pemikiran, dan yang keempat yaitu motivasi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain psikologis, informasi yang masuk melalui alat indera. Selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka akan semakin mudah untuk dipahami. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Karena itu, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam menyusun strategi segmentasi pasar perusahaan. Sifat-sifat kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Para praktisi pemasar berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen, karena respon pasar pada inovator konsumen sering
setidaknya produk atau jasa baru tertentu. Inovator konsumen yaitu mereka yang cenderung menjadi orang pertama mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik baru. Pembelajaran memori atau ingatan dan pemikiran. Pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Gordon berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktikkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan karya, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Ketika dapat menganggap pemasaran sebagai cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan jenis pengalaman, produk, dan jasa yang tepat untuk menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat dan mempertahankan merek tersebut dalam memori. Ada dua faktor yang sangat penting dalam memori. Yang pertama, kehadiran informasi produk lain dalam memori dapat menghasilkan pengaruh interpretasi dan menyebabkan kita gagal mengenali atau bingung dengan data baru. Salah satu tantangan pemasaran dalam kategori yang padat dengan banyak pesaing, misalnya maskapai penerbangan, layanan keuangan, dan perusahaan asuransi, adalah bahwa konsumen dapat mencampur adukan merek. Dan yang kedua yaitu waktu antara paparan terhadap informasi dan pemrograman berpengaruh. Semakin lama waktu tunda, semakin lemah asosiasi itu. Meskipun demikian, waktu yang berlalu sejak kesempatan paparan terakhir telah diperlihatkan secara umum, hanya menghasilkan kerusakan bertahap saja. Ahli psikologi kognitif percaya bahwa memori sangat tahan lama, sehingga sekali informasi tersimpan dalam memori, kekuatan kerusakan asosiasinya sangat lambat. Pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan merupakan suatu gerakan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Pengertian dari motivasi mencakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani. Fungsi motivasi. Terdapat beberapa fungsi motivasi yang diperoleh seseorang, di antaranya yang pertama yaitu mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga motivasi melakukan perbuatan. Dan yang kedua yaitu motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Dan yang ketiga yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor-faktor motivasi. Ada banyak faktor yang terdapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Yang pertama, faktor internal atau intern. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang.